Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Rabu 27 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Malam ini kami tunduk kepala dan menghadap tatah-Mu yang tinggi, ya Tuhan. Engkau Sang Juru Selamat dan pemilik segala kehidupan di bumi dan di surga. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala kehidupan dan penyertaan yang masih Engkau anugerahkan. Kami masih ada pada saat ini, itu semua karena kasih-Mu yang besar. Pada program Rehat malam ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat fokus dalam mendengarkan dan memahami firman-Mu. Beri kami kerendahan hati, dan ampunilah segala dosa kami, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu. Ini doa kami, permohonan kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan, pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu
siapakah yang harus kamu takuti? Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Tema yang diangkat pada renungan pada malam hari ini adalah jangan munafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti munafik ialah upaya berpura-pura percaya atau setia padahal dalam hatinya tidak, atau dapat dibilang bermuka dua. Mereka selalu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan perbuatannya. Orang munafik diumpamakan seperti ragi yang kalau ditaruh sedikit saja pada adonan roti atau kue, maka adonan tersebut pastilah akan mengembang. Yesus mengajar muridnya bahwa sebagai pemimpin haruslah hidup benar dan jujur. Sebab kemunafikan suatu waktu pasti terbongkar dalam ayat kedua dan ketiga. Kesalahan yang ditutup-tutupi oleh manusia akan disingkapkan oleh Allah. Bagi orang yang karena kemunafikannya menyesatkan orang lain, bahkan membuat orang lain menjadi munafik, akan menerima hukuman yang berat. Karena dengan berbuat begitu, tidak ada bedanya dengan menghujat Roh Kudus dalam ayat yang ke-10. Menghujat Roh Kudus di sini berarti menolak menerima pengajaran kebenaran dari Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar jangan takut kepada para pemimpin yang munafik, yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Karena Tuhan sendiri yang akan menghakimi pemimpin-pemimpin tersebut. Bagaimana dengan kepribadian kita? Pengajaran Tuhan Yesus juga ditujukan kepada para murid-muridnya, termasuk kepada kita sekalian saat ini, bahwa jangan sampai kita tertular dengan berbagai kemunafikan yang kita lakukan seperti orang Farisi, yang mementingkan penampilan dan dirinya semata. Ingat, bila kita tersesat kepada kemunafikan, bukan hanya diri kita yang dirugikan, melainkan orang-orang yang ada di sekeliling kita.
yang mempercayai kita sebagai murid-murid Tuhan pun akan ikut tersandung. Pada akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan jika manusia yang munafik atau bermuka dua sekalipun, Allah sanggup dan sangat bisa menyingkap segala perkara, termasuk perbuatan kita yang munafik terhadap orang lain. Oleh sebab itu, selalu pertahankan hidup yang taat dan setia pada firman Tuhan, sehingga hidup kita selalu menyenangkan hati Allah dan jauh dari kemungkinan menyakiti orang lain hingga melakukan dosa yang dibenci Allah. Dengan tetap dekat kepada Allah dan tetap bersekutu di dalamnya, maka tentu keinginan melakukan kemunafikan atau bermuka dua dapat hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, maka kita secara tidak langsung berusaha tidak melakukan hal yang tidak baik. Misalnya, bermuka dua di hadapan sesama, sehingga menjadi orang yang munafik. Karena bisa saja pada akhirnya hal ini membuat kita tidak disukai Allah dan tidak sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Dengan tetap melakukan perbuatan sesuai firman Tuhan, maka hidup kita sebagai orang percaya tentu akan mencerminkan kasih Allah pada sesama semaksimal mungkin. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus yang senantiasa kami agungkan dan sembah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih di mana Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, dan pada malam hari ini kami masih Engkau perkenankan Tuhan untuk bisa mengikuti program renungan malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan dapat menjadi kekuatan dan penuntun hidup kami di dunia ini. Beri kami kekuatan untuk dapat menjadi manusia yang tidak hidup dalam kemunafikan, sehingga kami bisa menjadi manusia yang berkarakter dan berintegritas seturut dengan firman-Mu. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa buat orang-orang yang mengalami pergumulan hidup dan berbeban berat, baik itu yang ditinggal anggota keluarga, bergumul dengan sakit penyakit, persoalan rumah tangga dan anak-anak, rindu mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau yang Maha Besar dan Maha Kasih, sumber kekuatan buat kami, hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, memberikan jalan keluar, penghiburan, dan pemulihan, serta menguatkan setiap pribadi-pribadi yang selalu berseru dan berharap hanya padamu saja Tuhan. Sehingga segala pergumulan hidup jemaat-Mu bisa berlalu seturut dengan waktu-Mu. Lepaskan segala kuasa-kuasa kegelapan dan dosa yang mengikat, sehingga tidak menjadi penghalang dalam anak-anak-Mu mengalami jamahan dan pemulihan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam suasana apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia pada tanggal 27 April 2022.
Begitu juga yang berulang tahun pernikahan, juga buat jemaatmu yang bersuka cita karena pertambahan anggota keluarga, promosi, pengenaikan pangkat, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Lengkapi sukacita mereka dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati program kerja pelayanan di gereja-gereja-Mu dimanapun berada, khususnya di Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan di sini, agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Rencana yang sudah dibuat biarlah Engkau berkati. Berkati pendeta kami di sini Tuhan, keluarganya, para majelis dan pengurus OIG di Jemaat Elim Balikpapan. Berkati pelayanan mereka semua Tuhan, ajarkan mereka untuk senantiasa bersuka cita, taat, hidup kudus dan takut akan Engkau dalam melakukan pelayanan-Mu. Berkati juga semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami Balikpapan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat ke daerah, aparat keamanan, sehingga mereka dapat memberikan keamanan buat kami Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kebijaksanaan, kejujuran, dan dedikasi pelayanan yang baik. Ajar mereka untuk senantiasa takut kepadamu dan benar-benar memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan dapat hidup secara damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Bapa di surga, pulihkanlah segala peperangan dan pertikaian di berbagai tempat. Kiranya Engkau Tuhan campur tangan atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur atas pilihan-Mu Tuhan untuk dunia ini dari pandemi COVID-19, di mana kondisi semakin baik dan kami beribadah serta beraktivitas secara normal, walaupun harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun atas Tuhan. Baruilah hati kami, perbuatan kami, sehingga kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Ini doa syukur kami dan doa permohonan kami, kiranya Engkau berkenan. Doa ini kami bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Engkaulah yang memberi
setiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika Ku perlukan, Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Rabu 27 April 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam sehat.